apa di apa ini? Di sini di Sortalot itu bidangnya macam-macam. Jadi semua bidang kita kerjakan, kita kelola, dalam arti bisa tunggang, bisa pacu, kita juga bisa sewakan untuk latihan member-member atau untuk kirap-kirap seperti kirap Pak Jokowi, mantu yang dulu di Medan, Pak hari jadi seperti hari jadi luar kota seperti Gresik atau Ponorogo, atau bisa kayak Jumenengan Keraton Surakarta seperti itu. Ya. Buat acara seperti itu juga ada. Kita juga jual beli sewa kuda, andong juga, bendi juga. Lagi dulu perawat-perawatannya itu, Mbak. Perawat-perawatan sebenarnya susah-susah gampang kuda itu, tergantung jenisnya Mas. Kalau yang jenengan seperti yang buat latihan tadi, jenengan dia tadi seperti jumping tadi, loncat seperti itu masuk kelasnya ke tunggang atau equestrian. Dia karena cabang olahraga berkuda itu banyak ya, dan di Sortalot itu hampir semua cabang memang kita ikuti, kecuali HBA atau memanah berkuda. Memang basicnya di Sortalot itu tidak kita gunakan seperti itu cabang HBA. Untuk memanah berkuda memang kita ada tempat, kita sediakan, tapi untuk kudanya memang kita tidak sediakan seperti itu. Jadi yang basicnya di Sortalot itu sebenarnya ke tunggang atau bisa juga ke pacu. Ada beberapa kuda pacu yang kita punya, yang kita siapkan kalau setiap ada event-event pacuan seperti Bantul atau di Salatiga. Kalau untuk tadi yang Mas Udin tadi lihat latihan di lapangan tadi, itu adalah cabang olahraga untuk equestrian, tunggang serasi dan jumping, loncat. Itu basicnya nanti biasanya untuk event-event seperti di tempat-tempat stable-stable yang memang cabangnya di equestrian saja, jadi tidak beda-beda, fungsi kudanya beda-beda. Kalau perawatan itu bukan seribet perawatan kalau pacu. Kalau kuda pacu memang ribet, setiap hari harus dirawat, dari pagi dirawat, sore dirawat, di stop itu, atau bahasa kasarnya Jawa itu diajak jalan-jalan gitu. Itu kalau pacu memang agak ribet. Kalau tunggang itu basicnya setiap mau dipakai itu ya setiap hari memang ada perawatan, tapi nggak se ekstrim atau seberat kalau pacu. Yang penting perawatan setiap hari, dan makannya juga beda-beda. Kalau yang jenengan lihat tadi kasih makan tadi itu, kalau kasih rumput kemudian dicampur dengan beberapa macam makanan seperti brand katul ataupun pelet, itu tadi untuk basicnya ke kuda tunggang biasa. Kalau pacu biasanya tanpa ada rumput, campuran rumput itu tanpa, biasanya rumput hanya sedikit untuk biuk-biukan atau untuk tidak dicampur untuk dimakan. Dan kalau pacu itu makannya kering biasanya seperti itu, makanya nggak makan katul biasanya, makanya makan jadi seperti pelet, atau kalau biasanya sustena dan sebagainya, oats, dan bisa juga seperti itu. Sudah. Besok pagi itu minggu biasanya full di tempat kita, ada latihan biasanya. Kalau besok dari pondok Mas, dari pondok di sini aja deket, di Ronggah itu ada pondok putra biasanya setiap bulan sekali, sekitar jam 7 besok. Jam 7 sudah dimulai. Itu nanti ada latihan itu anak-anak pondok. Kalau di sini kan biasanya macam-macam, ada yang member itu perorangan, jadi satu kuda untuk satu orang, bisa itu hitungannya per jam. Sama sebenarnya di semua stable, dia prosedur pelatihan itu biasanya per jamnya itu bisa dihitung per jam 45 menit, bisa dihitung per jamnya 60 menit, tergantung biayanya masing-masing, kebijaksanaan dari stable atau dari tempat latihan masing-masing. Kalau di tempat saya latihannya per jamnya bisa kita gunakan 60 menit itu 150.000 untuk dasar latihan berkuda, bukan event untuk equestrian tunggang ataupun jumping, enggak, beda. Itu hanya untuk latihan dasar berkuda, trot, canter seperti itu.
teknik basic awal biasa. Tapi kalau untuk lebih ke kayak panggang serasi atau ke camping itu beda tarif, dan itu harus pilih-pilih, nggak semuanya bisa latihan. Kalau mau besok pagi tapi bisa ke sini jam 7 mau ikut jam 7 ya. Kalaupun ada ya nanti sore paling cuma hanya 1 atau 2 aja. Tapi biasanya minggunya full. Biasanya juga kita dari TK-TK banyak mas. TK-TK ya? Ya, dari beberapa TK di wilayah Surakarta sekitarnya banyak. Itu nanti booking biasanya. Kalau hitungannya kalau dari sekolahan itu bisa per anak, bisa per paket seperti itu, karena itu nanti ada edukasi seputar. Kalau untuk TK-TK SD itu ada edukasinya, jadi per paketnya. Jadi jumlah murid berapa, kemudian paket edukasi seperti itu. Jadi tergantung biaya itu tergantung dari jumlah murid, bisa kita perhitungkan. Nah, ya Pak, siapa ini Pak? Mbak Sinar. Saya. Ya. Saya biasanya dipanggil Bu Sunar karena saya garwan Bu Sunar, atau nama saya sendiri Ari. Biasa panggil Mbak Ari. Mbak Ari. Daerah mana ini Mbak? Di sini Jedes Warasan. Jedes Warasan kalau biasanya map Google itu latihan kuda Sunardi, bisa dilihat map Google-nya ada. Iya. Kalau stable-nya Sortalo Stable di Jedes Warasan. Lebih tepatnya ya dari Hartono Mall 7 menit, dari Depak Solo Baru juga 7 menit. Kalau dari Konimek, pabrik Konimek 5 menit. Dari Alguroba 3 menit, Alguroba itu madu itu, atau dari Bundaran Tanjung Anom juga sekitar 7 menit. Tali panjang. Nggak tahu. Setengah nas. Resnya maju, resnya maju. Ya stabil, resnya maju. Kok kakinya panas sih? Pakai itu bang. Kakinya kayak gitu. Ya memang menunggu ini. Ada apa? Ini trotek kleru. Tangannya di bawah. Ayo Ros, naik sendiri no. Gorila yuk. Ayo, gorila naik Ra. Up, bagus, up. Jangan mbok tarik-tarik tali lisnya, jangan mbok tarik-tarik, perhatikan depan, perhatikan kudamu. Tuntunan kok semaput dhek merem. Gak apa-apa lah, yang penting dah mau dulu. Bagus. Pupune gapet ora sikile sing gapet. Bonusnya ditumpaki asik. Orang ini.
Awas, awas. Enggak kayak kuwi. Jalan dulu, jalan. Enak lalor nang. Wal banget tak. Nah. Tahan sik. Merambat. Tahan, nah, ditep nek rasa kenter ditep nah. Up terus up. Pas kaki pas tak perlu dibuka. Oke, maju terus. Nah. Angkat pantat Cak Bagus. Angkat. Up. Angkatnya cepet. Nah. Tanganmu rapet dadekke siji. Nah. Was. Pinter terus. Up, jangan bungkuk, badannya tegak. Nah, pinter terus. Jangan terus. Ketok sing keras. Nah, terus. Ketok meneh le. Nah, tahan agak nyender, disenderi. Terus ke bawah, orang ngono kuwi. Orang jepat-jepat, pupune dienggo gapit. Nek capek jalan le, aja mbok paksa kowe engko mletre. Barane ya kudu nganggo mlaku, ora mlayu terus, kesel engko yoan. Padha karo awakmu. Ketok lagi. Nah, ayo. Sapa 3 anak masuk yo. Iki piye? Tahan. Tarik dua-duanya sampai berhenti. Hop, tarik. Ayo duduk siji-siji. Sapa iki? Pantat. Dintep ditahan, aja diangkat, ditahan. Nyender titik. Kowe ya ngono nek memang arep kenter le, ditahan. Maju, tanganmu merambat. Range-nya ke depan. Nah. Tahan, nek ora iso kenter trot ae, ditahan, ditarik dua-duanya. Bro, golek sumpel bro. Ini dengan pelatih ya? Apa? Saya cuma ya rider lah Pak ya. Rider ya? Rider hitungannya. Terus? Ya di sini main-main aja. Main-main. Ya nemenin kalau ada yang latihan. Kalau ada latihan. Terus apa lagi mas tanya mas? Ini jalan gimana gitu loh. Ya kalau di kuda sih emang sebenarnya basicnya itu beda sama olahraga yang lain ya. Karena olahraga yang lain dikombinasikan sama alat. Contoh alat, kayak ya. kalau badminton kan pakai raket, Ya. kok. Kalau bola ya sama bola. Ya. Kalau di kuda ini emang berbedanya karena 2 nyawa Ya. tapi menjadi satu kesatuan. Sulit ya nih menyatukannya. Itu hitungannya nanti ke jam terbang sih ya. Jam terbang semakin kita dekat sama kuda ya nanti lama-lama ya kita ngerasa apa yang dirasain kuda. Oh, iya. Gimana mau Tahu ya. gitu. Di sini Mas. Yo. Tambah lagi apa misi masukannya?
Kebetulan dunia kuda sekarang lagi happening ya, Tapi lagi tinggi-tingginya peminatnya, karena efek corona kemarin memang banyak orang-orang yang akhirnya beralih jadi suka berkuda. suka berkuda. Karena indikasinya itu dilihat dari pas kompetisi ataupun mulai banyak stable baru yang berdiri, dan member-membernya atau orang-orang yang latihan pun yang baru pun juga sekarang banyak. Dan juga banyak juga kuda-kuda dari luar, dari ras-ras Eropa itu pun juga per tahun ini juga sangat luar biasa datangnya. Tahun 2022 ini ya hampir ratusan lah ya yang datang dari Eropa itu. Karena kenapa? Karena di kuda ini memang manfaatnya juga luar biasa ya, selain olah tubuh juga psikis kita juga bermain juga, kesabaran dituntut, dan tentunya fokus juga ya. Sebenarnya kalau untuk kompetisi berkuda khususnya equestrian itu kompetisinya paling cuma ya kalau jumping 1 menit 2 menit selesai gitu. Kalau dressage atau tunggang serasi itu ya sekitar 5-6 menit. Kompetisinya cuma sesingkat itu. Cuman untuk pemanasannya itu jauh lebih panjang daripada itu. Kalau misalnya jumping bisa misal 20 menit, 30 menit. Kalau dressage lebih panjang lagi bisa 40 menit. Dan itu dituntut untuk gimana rider harus combine, harus serasi sama kudanya, biar ketika kompetisi pun apa yang ditakuti oleh kuda itu rider sudah siap sama hal-hal yang terjadi gitu. Nah kalau di kuda memang agak susahnya mengkombinasikan dua nyawa menjadi satu. Ya. Kan kuda kan juga karakternya seperti manusia juga ya. Ya. Dia ada yang nakal, ada yang baik, ada yang rese, ada yang aneh-aneh, ada yang suka berdiri, ada yang suka bucking. Ya itu juga menguji ketangguhan rider juga. Ketika kuda-kudanya aneh-aneh, ridernya siap, tentu ya itu jadi apa ya, jadi tantangan lah untuk menjadikan dua nyawa menjadi satu gitu. Pernah latih siapa aja, Pak? Ya, siapa? Cuman kalau nemenin ya ada beberapa rider. Ya, siapa aja, Mas? Kalau saya sih masih daerah ya, Daerah ya? daerah Solo sini aja. Dulu saya juga sempat di daerah Purwosari. Di sana ya ada perempuan, ada anak Ya, kecil juga ada ada. aja. Karena memang nggak mandang gender kan, kalau berkuda mau kudanya jantan betina, ridernya cowok cewek, itu dalam satu kelas, dalam satu kompetisi itu tidak dibedakan. Kalau ngelatih ya paling ya nemenin aja kayak tadi Ya. Toma tadi, atau ada juga yang member rider baru yang sekarang ada di Jogja juga ada. Ya itulah Pak, kalau nama-namanya ya ada. Tidak disebutkan ya? Ya ada. Siapa, Pak, namanya? Hah? Namanya dengan Saya Miftah. Miftah. Miftah ya. Ya. Kompetisinya kapan, Mas? Hah? Kemarin. Saya udah lama off, tapi kalau ditanya kompetisi terakhir itu kapan, saya tahun 2002 sekitar bulan Mei Juni gitu. Saya terakhir kompetisi di situ di Surabaya. Surabaya. Ya. Terakhir saya di sana. Sebelumnya ya itu kompetisi terakhir sebelumnya lagi di Jakarta. Di Jakarta. Tapi dengan kuda yang berbeda. Ketika saya di Jakarta itu saya kontingen Solo. Ketika saya di Surabaya itu saya kontingen dari Jogja. Salah satu klub di Jogja.